Kali ini saya akan review materi konsep dasar psikologi pendidikan. Yang pertama adalah definisi psikologi pendidikan adalah bidang ilmu yang mempelajari aplikasi prinsip-prinsip psikologi dalam konteks pendidikan. Dapat didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang perilaku, proses mental, dan perkembangan individu dalam situasi pendidikan dan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah ruang lingkup psikologi pendidikan. Meliputi 3 hal, yaitu proses belajar, perkembangan individu, dan lingkungan belajar. Proses belajar adalah seperti mempelajari teori belajar, motivasi, perhatian, dan memori siswa. Lalu perkembangan individu, seperti mengkaji tahap perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Lalu yang ketiga, lingkungan belajar, meneliti pengaruh faktor lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap proses pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah tujuan psikologi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami peserta didik, mempelajari karakteristik, potensi, dan kebutuhan individu peserta didik. Yang kedua, meningkatkan proses pembelajaran dengan mengembangkan metode pengajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, optimalisasi perkembangan dapat membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu yang keempat, solusi permasalahan, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi peserta didik. Lalu yang keempat adalah manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami siswa, mengenal karakteristik, kebutuhan, dan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, merencanakan pembelajaran, dapat merancang strategi, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar dengan cara mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Lalu yang kelima adalah objek dan metode psikologi pendidikan, yaitu objek kajian, mempelajari individu dalam konteks pendidikan, meliputi peserta didik, guru, dan lingkungan belajar. Yang kedua, metode penelitian, menggunakan metode observasi, wawancara, eksperimen, dan tes untuk mengumpulkan data tentang perilaku dan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, tujuan penelitian, mengembangkan teori dan praktik pendidikan yang lebih efektif berdasarkan temuan penelitian. Lalu yang keenam adalah peranan psikologi perkembangan dalam pendidikan. Yang pertama, memahami tahap perkembangan, yaitu mempelajari pola pertumbuhan dan perubahan peserta didik pada berbagai tahap perkembangannya. Yang kedua, adaptasi kurikulum, yaitu menyesuaikan kurikulum dan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, optimalisasi pembelajaran, seperti mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, sosial, dan emosional peserta didik. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.